Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi bersama Kang Hafid di channel ST Ucat ya. Alhamdulillah hari ini menyapa dulur-dulur semuanya dimanapun berada ya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan segala rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Buat saudaraku semuanya ya yang lagi sakit dimanapun berada, mudah-mudahan diberi kesembuhan, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin, sehingga bisa menjalankan amar ma'ruf nahi munkar ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, dalam kesempatan kali ini banyak juga ya komentar-komentar yang mempertanyakan, yang mungkin ya yang orang luar belum tahu, belum pernah merasakan ya, apa sih yang membuat orang-orang itu datang ikut rutinan di Gus Idam itu kok sampai ada yang 2 kali, 3 kali, bahkan sampai ada yang 1 tahun ya, itu terus mengikuti ya, meskipun dalam keadaan hujan, suasana panas, tetap mengikuti acara rutinan. Sebenarnya apa sih yang mereka cari? Ini banyak juga yang mempertanyakan itu ya. Apa yang mereka inginkan, apa yang mereka dapatkan ya. Yang jelas ya, nah ini saya juga sudah survei beberapa orang ya, dan sudah bertanya kepada para jamaah yang hadir beberapa bulan ini ya. Ternyata semuanya itu memang ya rata-rata sama ya. Cuma permasalahan yang mereka hadapi itu tidak sama antara satu orang dengan orang yang lain, dan ini fakta dan ini bukti nyata mereka sendiri yang mengalami gitu ya. Jadi ini saya tanya kepada orang-orang person itu yang mereka alami ya. Yang jelas yang utama mereka adalah ingin mendapatkan keberkahan ya, dengan ikut rutinan, dengan ikut ngaji, apalagi yang di waktu rutinan yang malam Jumat itu barokahnya luar biasa, dan ini disampaikan sendiri ya, oleh para jamaah atau orang-orang itu yang datang ya. Karena saya sering di luar jadwal konten pun saya sering ngobrol-ngobrol apa yang mereka inginkan, apa yang mereka dapatkan kan. Nah itu sebenarnya seperti itu. Karena ternyata juga banyak ya, karena yang datang itu juga ada yang Tulungagung gede, dari berbagai macam daerah, dan datang ke situ itu rata-rata ya hampir 90%, 80% lah, 80% itu ke situ awalnya mempunyai masalah, awalnya ke situ dengan membawa suatu masalah gitu loh. Ini ada cerita unik juga ya, ada cerita unik juga dari orang Trenggalek ini ya. Itu awalnya dia kebetulan seorang pegawai ya. Di kantor itu apa namanya, pekerjaannya selalu amburadul, gak tenang sama teman-teman kantor, gak nyaman, gak ini, ada aja masalah yang dihadapi. Belum lagi di rumah ya. Di rumah masalah rumah tangga ada aja yang muncul. Nah itu akhirnya oleh saudara saya itu dikasih tahu, coba kamu ikut rutinan di Gus Idam ya. Dan akhirnya itu didengarkan juga gitu loh. Dia menjalankan, akhirnya dari minggu pertama dia ikut ya kan. Baru dia ikut pertama itu sudah nampak ada perubahan gitu kan. Sudah ada perubahan, jadi hati itu terasa nyaman, di kantor pun terasa enak ya. Akhirnya apa? Akhirnya di rutinan kedepannya lagi dia ikut lagi, sampai minggu depannya ikut lagi, dan akhirnya alhamdulillahnya ya ini kisah nyata ya, bukan saya ngarang, enggak, ini kisah nyata. Akhirnya dia itu secara perekonomian juga lancar, pekerjaan lancar, lalu usaha-usaha rezeki itu ada aja jalannya. Jadi yang sebelum ikut rutinan itu seakan-akan rezeki itu buntu ya, tidak ada jalan. Alhamdulillah setelah rutin dia itu merasakan benar-benar
manfaat maksimal itu sekitar 1-2 bulan itu dia merasakan perbedaan yang sangat signifikan ya, sangat luar biasa dalam kehidupan sehari-hari, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan itu. Ini memang real, ini real dan ini nyata. Dan mungkin ini bagi teman-teman yang nonton ya, silahkan komen yang pernah merasakan hal seperti ini, silahkan. Jadi kita sharing ya, kita sharing, kita berbagi ya. Ada lagi ini yang ibu kemarin yang saya tanya itu dari Udanau, sakit berulang kali, ke dokter, ke rumah sakit itu tidak sembuh-sembuh, bisa hampir berapa tahun sakit ya. Dan alhamdulillah setelah rutinan itu sakitnya sembuh setelah dia ketemu Bu Nyai. Setelah ketemu Bu Nyai dikasih doa sama Bu Nyai ya, didoakan sama Bu Nyai, alhamdulillah sakitnya itu diperiksakan sembuh ya kan, di lab sembuh, penyakitnya tidak ada. Sampai saat ini ya sudah hampir sekitar 2 bulan beliau tetap ikut rutinan, meskipun itu dari kemarin kan pas musim hujan lebat kayak apapun, beliau beserta rombongan, anak, keluarga, keponakan, bule itu pasti hadir ya. Ini bukti nyata ya. Tidak peduli malam Selasa, tidak malam Jumat, beliau selalu hadir. Nah ini karena beliau merasakan, mungkin ya, mungkin kalau orang lain yang ngomong, mungkin orang luar, Allah itu takhayul, Allah itu ngapus, itu mungkin karena mereka tidak mengalami, orang tidak tahu yang sebenarnya beliau alami. Coba kalau mereka tahu dan merasakan apa yang beliau alami, ini sangat-sangat luar biasa ya. Dan ini bisa dirasakan banyak orang. Nanti ada kisah-kisah yang lebih ekstrim lagi ya. Nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Masih banyak kejadian-kejadian yang unik dan ini nyata. Dan ini nyata. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Ini bukan cerita dongeng, bukan. Tapi ini fakta. Ini real ya, real yang terjadi di Sabilu Toba. Terus kenapa sampai punya itu pesan ya, di sourcingan itu jangan sampai ngomong yang enggak-enggak. Ngomonglah yang baik, yang berguna, karena di situ itu adalah tempat keramat ya. Karena setiap malam Jumat itu dibacakan berapa ribu orang bersolawat ya. Jadi itu ibaratnya wis kayak apa ya, wis tempat suci lah kata orang seperti itu. Makanya setiap malam Jumat itu kan banyak dianjurkan itu sama Gus Idam itu kan untuk membawa air minum ya. Setelah sholawat itu durur selesai ya, makhluk itu untuk ditiupkan, dibuka akuannya, ditiupkan ya air minumnya, lalu ditiupkan di situ, ditutup kembali. Itu barokahnya luar biasa, bisa untuk berobat ya, bisa untuk ketenangan jiwa, bisa untuk kelancaran rezeki, semuanya bisa, insya Allah seperti itu. Dan ini dibuktikan oleh ribuan orang, bukan 1-2 orang. Makanya setiap ditanya kenapa mereka itu rata-rata yang datang itu sudah lebih dari 2 bulan, 3 bulan tetap aktif ikut rutinan. Itulah sebabnya kenapa. Jadi yang maksud saya ngomong seperti ini, saya memberi penjelasan di sini tuh biar yang mereka mempertanyakan kenapa kok bisa orang-orang itu terus ikut rutin ngoyo, nekat, kadang sampai direwangi bontrot ya kan, itu banyak sekarang ya. Bontrot datang langsung buka bontrotan, padahal dia itu juga tidak melihat beliau, tidak melihat Gus Idam secara langsung ya, hanya lihat lewat layar kan, di belakang itu di sourcingan itu kan tidak bisa melihat tuh beliau langsung kan, hanya lewat. Itu pun tidak setiap ada acara rutinan Gus Idam lewat di situ kan, enggak ya. Itu hanya lewat layar, menyaksikan lewat layar, mendengarkan, ada yang mendengarkan, hanya seperti itu. Tapi manfaatnya bisa dirasakan. Nah itu yang rahasia, itu yang kita tidak tahu, itu memang rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila ditakok ini ditelusuri secara apa ya, tidak ketemu. Tapi cuma kalau kita memakai keyakinan, memakai keimanan, insya Allah itu bisa. Tapi kalau secara akal kita ya, itulah yang terjadi. Dan ini bisa dibuktikan dengan beberapa banyak
jamaah yang sudah hadir gitu loh. Karena yang sudah hadir di sana itu tadi seperti yang awal tadi saya katakan, rata-rata orang yang datang ke sana itu hampir 70-80% orang yang bermasalah ya. Terus kenapa orang-orang yang bermasalah akhirnya terus datang lagi, besok datang lagi, kembali lagi? Karena merasa permasalahan yang mereka hadapi sedikit berkurang, bahkan ada yang hilang. Nah itu yang dirasakan orang-orang yang datang ya. Jadi sebenarnya yang datang itu bukan yang datang itu orang baru semua, bukan. Ya memang ada ya penambahan, ada pengurangan 1-2 orang itu yang baru ada. Cuma yang paling banyak itu adalah jamaah rutinan yang itu mereka itu sudah datang sejak 1 tahun yang lalu, ada yang lebih, ada yang 9 bulan, ada yang 5 bulan, 6 bulan, itu rata-rata seperti itu. Jadi itu bukan jamaah yang baru semuanya gitu loh. Itu apalagi yang datang itu yang dari Trenggalek, Malang itu setiap rutinan ya, sampai ada yang bawa apa itu namanya, naik apa itu sepur mini ya, sepur mini dari itu kalau nggak salah dari Pujon ya, saya selalu ketemu dari Pujon. Ibu-ibu itu ya, itu jawabannya juga sama, mencari keberkahan, ingin mendapatkan berkahnya gitu. Nah ini sangat-sangat luar biasa. Mungkin di tempat lain tidak mendapatkannya, nah akhirnya mendapatkan di sini, hati menjadi tenang ya, kehidupan perekonomian menjadi lancar. Nah itu harapan semua orang kan seperti itu. Yang kita harapkan itu apa? Kalau yang kita harapkan kan seperti itu gitu loh. Hidup tenang, wis nggak ngongso, wis bisa menerima, bisa bersyukur apa yang kita punya, apa yang kita miliki. Nah itu yang sulit ya kan. Dan alhamdulillahnya ya, maka alhamdulillahnya setelah mengikuti pengajian rutinan di tempat kita, makanya berangsur-angsur bisa menerima, bisa bersyukur, hati bisa tenang, usaha lancar. Nah itu ya. Nah, makanya buat teman-teman yang masih penasaran ya, yang masih penasaran tidak apa-apa, ingin mencoba aja tidak masalah, ingin mencoba saja tidak masalah, silakan datang, ingin mencoba merasakan apa yang terjadi nanti setelah di acara ikut ngaji rutinan di kita. Insya Allah nanti pasti akan mengetahui dan pasti akan punya jawabannya sendiri. Karena setiap orang itu tidak sama, setiap orang yang dihadapi, yang diinginkan juga tidak sama, punya masalah masing-masing. Ini tidak sama, tidak bisa diambil dipukul rata orang itu seperti ini tidak, karena jawabannya pasti berbeda-beda, tapi tujuannya sama, yaitu mencari ridho Allah, mencari syafaat beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kita harapkan sebenarnya kan seperti itu. Tapi masalah-masalah yang lain itu adalah bonus. Dengan kita hadir ikut rutinan ya, alhamdulillah kita semuanya diberi kemudahan, diberikan kelancaran. Yang sakit ya ternyata bisa sembuh. Kan banyak itu di video-video Twitter. Nggak tahu entah itu karena apa, belum masih ketemu Gus Damaja sakitnya sudah sembuh. Itu banyak, bukan 1-2 orang yang seperti itu gitu. Dan banyak juga yang setelah sowan bunyai, didoakan bunyai, usahanya makin lancar ya kan, rezekinya makin lancar, dibukakan dari segala arah, sakitnya, hidupnya semakin tenang. Nah itu kan, itulah fakta. Karena ini banyak fakta. Dulu saya itu juga sebelum saya itu pada saat rutinan ya kan, dulu yang paling viral, paling tren itu kalau hujan, katanya di situ tuh tidak pernah yang namanya hujan pada saat pengajian ya. Nah ini beberapa kali setelah saya ikuti, ternyata pada saat yang pertama hujan itu pada saat kedatangannya kalau tidak salah Soimah ini, hujan lebat tidak karuan itu, wis masya Allah. Setelah itu bunyai berdoa, diajak sama para jamaah juga. Acara sebelum dimulai itu sudah reda, padahal di sekitar Karanggayam di luar sana hujan masih lebat, tapi di lokasi itu tidak hujan sama sekali. Ini tidak tahu ini apa, yang jelas kejadian dan ini kenyataannya beberapa kali seperti itu gitu. Jadi teman-teman bisa membuktikan sendiri, bisa ya.
Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah ya saya sudah bisa membuktikan sendiri. Nah ini menjawab dari berbagai macam pertanyaan dari kalangan orang-orang yang masih penasaran tentang apa sih yang membuat para jamaah itu sampai saat ini masih ikut rutinan beberapa kali, bahkan 1 bulan 2 bulan. Oke, saya kira cukup sampai di sini video penjelasan saya, dan nanti video kedepannya akan saya ada lagi banyak lagi tentang para pengusaha kenapa sampai rela memberikan ratusan juta untuk beli kursi hitam. Nanti akan ada jawabannya, dan ini fakta real. Saya juga sudah wawancara sendiri dengan orang-orang yang bersangkutan. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Mudah-mudahan video dan penjelasan saya ini bermanfaat ya, bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, ada yang kurang pas dalam menyampaikan ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.